Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruddin. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sebagai tugas uji kinerja saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2020. Pembelajaran pada kali ini akan saya laksanakan secara luring di SD Negeri Kemawi, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada pagi hari ini apakah dia tidak berangkat? Ya, semuanya berangkat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan salah satu menyiapkan untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, semuanya berdiri. Kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Salah satu memimpin ke depan untuk memimpin teman-temannya. Terima kasih ya, kalian tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sangat luar biasa sekali. Itu tujuannya untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, supaya kita lebih semangat, berdiri dulu semua. Kita
tepuk PPK bersama-sama. Yuk, tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan boleh duduk kembali. Anak-anak, bisa kalian lihat Pak Guru membawa apa ini? Nah, ya. Setelah ini kalian melakukan gerakan literasi, kalian membaca 5 menit ya. Nanti kalau sudah dimasukkan di dalam laci meja kalian masing-masing. Terus silakan langsung dibaca. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah, bisa ditutup kembali, dimasukkan ke dalam laci kalian. Nanti kalau istirahat, bisa kalian buka kembali. Di dalam koran itu biasanya ada beberapa informasi yang disebut dengan apa? Ya, berita. Oke. Terima kasih. Sekarang kalian berdiri lagi sebentar. Coba putarkan badan kalian ke belakang. Hadap-hadapan dengan temannya yang barisan kedua dan keempat tetap menghadap ke depan. Nah, sudah? Kalau sudah, kalian cek di depan kalian ada teman kalian, coba kalian koreksi apakah sudah rapi. Terus coba dikoreksi bareng-bareng. Kalau sudah, silakan menghadap ke sini lagi, boleh duduk. Kita mulai pelajaran, yuk kita nyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung terlebih dahulu. Yuk, mulai 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu apa anak-anak? Naik-naik ke puncak gunung. Di situ kalian sudah menyebutkan ada gunung. Nah, gunung itu termasuk ke dalam ketampakan alam. Seperti apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Kita akan mempelajari tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran keempat. Jadi setelah ini nanti kalian harus dapat menemukan isi fakta dari teks non-fiksi dengan tepat. Kemudian dapat membuat pertanyaan dan jawaban dari teks non-fiksi dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik lingkungan alam dan buatan di suatu tempat dengan benar. Kemudian kalian dapat menceritakan pemanfaatan lingkungan alam dan buatan untuk kegiatan ekonomi di Indonesia dengan benar. Selanjutnya kalian dapat menuliskan laporan pengamatan ketampakan alam dan buatan serta pengaruhnya terhadap kegiatan perekonomian masyarakatnya berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat dengan benar. Yang keenam, kalian dapat mengidentifikasi sikap-sikap memperkuat persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang pertama yaitu teks non-fiksi. Coba anak-anak perhatikan di depan, non-fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, non-fiksi adalah karya seni yang bersifat faktual. Faktual itu adalah bersifat nyata atau yang benar-benar terjadi di masyarakat. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, yuk kalian nanti setelah ini membentuk kelompok, akan Pak Guru buat menjadi 4 kelompok. Ya. Mulai berhitung dari sangka dari 1 sampai 4 ya, yuk kan? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Oke.
sekarang sudah berhitung semua, silakan kalian bergabung dengan angka yang kalian sebutkan tadi. Yuk mulai dari sekarang. Semangat. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sana. Silakan ini dipakai ya, nanti supaya Pak Guru lebih mudah ketika memanggil nama kelompoknya. Ya, dipakai dulu di kepala. Sudah dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya, kalau sudah, silakan kalian buka bukunya halaman 77. Di situ ada satu teks yang berjudul apa anak-anak? Indahnya kebun teh di puncak Bogor. Yuk sekarang kita baca bersama-sama. Puncak adalah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah kawasan ini Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tadi kalian sudah membaca teks indahnya kebun teh di puncak Bogor. Ya, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru mau tanya isi fakta dari setiap paragraf. Mulai dari paragraf pertama. Coba siapa yang mau membacakan? Yuk. Ya, Bintaria lupa bacakan. Ya, pintar ya. Jadi, ya teman-teman yang lainnya menyimak isi fakta dari teks non-fiksi pada paragraf pertama adalah Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Untuk paragraf kedua, coba siapa yang mau melanjutkan membacakan? Ya, yuk, bacakan. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya, di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Lalu yang paragraf ketiga apa? Yang mau membacakan siapa? Coba. Yuk, Ariel, yuk, bentar. Perkebunan ini bernama berarti PT Perkebunan Nusantara Gunung Mas Perkebunan Ya, sudah ya. Sudah ya membacanya. Kalau sudah, silakan masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan. Setelah ini kalian buat pertanyaan ya bersama kelompok kalian masing-masing. Sudah boleh duduk. Sekarang kalian berdiskusi ya, membuat pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada kelompok lain. Yuk, mulai kalian buat pertanyaannya. Bagaimana, sudah selesai membuat pertanyaannya? Kalau sudah selesai, setelah ini kalian lemparkan pertanyaan itu kepada kelompok yang lain. Karena nanti setelah ini kalian mengerjakan LKPD yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Jelas? Yuk, mulai dilemparkan.
Pertanyaan yang sudah kalian dapatkan silakan kalian tulis di sini di LKPD 1. Di sini ada 3 kolom, paragraf berapa, pertanyaannya apa, dan jawabannya apa. Waktunya 5 menit ya. Gimana sudah? Kalau sudah silakan kumpulkan ke depan. Di halaman 77 itu tadi judulnya apa anak-anak? Bacaan teks non-fiksinya? Di situ ada kebun. Ya, kebun itu termasuk ke dalam kenampakan buatan. Nah, jadi kalian bisa melihat tayangan di depan ini. Ya, ada kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang dibuat oleh kenampakan alam. Dibuat oleh siapa? Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan itu dibuat oleh manusia. Pada tayangan di depan ini ada persawahan di Bali dan Gunung Sinabung. Nah, persawahan ini termasuk ke dalam kenampakan buatan karena dibuat oleh manusia. Sedangkan Gunung Sinabung merupakan contoh dari kenampakan alam karena dibuat oleh Tuhan. Nah, setelah ini anak-anak dengan Pak Guru kita keluar ke luar kelas. Kalian nanti mengamati apa yang ada di sekitar sekolahan. Nanti kalian tuliskan di sini ada apa saja yang kalian amati tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan. Nah, yang sudah dapat silakan boleh langsung keluar kelas. Sudah dapat kertas semua? Setelah ini Pak Guru beri waktu 10 menit kalian mengamati lingkungan sekitar kita. Ya, kita mulai dari sekarang. Ya, langsung. Sudah dapat semua? Sudah, sekarang kita kembali ke dalam kelas. Yuk, langsung kembali ke kelas. Coba sekarang kalian bacakan tadi hasil pengamatan kalian di luar kelas yang merupakan contoh dari lingkungan alam atau ketampakan alam. Itu apa saja yang kalian lihat tadi? Ya, terus. Bukit dataran tinggi. Sedangkan yang merupakan contoh ketambakan buatan apa saja? Jalanan, terus ya, pemukiman warga atau rumah, terus apalagi sawah, terus ladang, terus kebun. Nah, depan sekarang anak menghadap ke depan semua. Kalian perhatikan video di bawah ini ya. Kalian saksikan. Bahkan tempat sekalipun
permukaan bumi atau alam. Permukaan bumi kita itu terdiri atas daratan dan perairan. Di bagian daratan ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Sedangkan bagian perairan ada sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Ada yang berapi dan ada yang tidak berapi. Gunung berapi ada yang masih aktif dan ada yang sudah mati. Coba perhatikan di peta. Gunung berapi simbolnya adalah segitiga merah. Sedangkan gunung tidak berapi adalah segitiga hitam. 9 gunung abu dan lava gunung meletus dapat menunjukkan tanah di sekitarnya loh. Indonesia juga memiliki banyak hutan. Hutan kita digunakan untuk cagar alam, hutan lindung, dan suaka naga satwa. Sebagai contohnya, coba kalian bisa melihat kepala teman kalian masing-masing. Di situ sudah ada gambar beberapa hewan. Nah, dari kelompok panda. Panda itu biasanya tinggal di mana, anak-anak? Hutan itu merupakan salah satu contoh ketampakan alam karena dibuat oleh Tuhan. Sedangkan kalau kelompoknya Jongki itu gambar apa? Coba lihat. Kata. Nah, kata itu berarti contohnya tinggalnya di mana? Di sungai. Sungai itu merupakan contoh dari ketampakan alam. Kalau kelompoknya Pian itu gambar apa? Coba. Kucing. Kucing itu biasanya tinggal di mana? Permukiman, penduduk atau di rumah. Berarti itu merupakan salah satu contoh dari ketampakan warga. Sedangkan kelompoknya Europe itu gambar anjing. Nah, anjing biasanya yang sering banyak ditemukan tinggalnya di kebun binatang yang merupakan salah satu contoh dari ketampakan alam. Coba sekarang kalian perhatikan di depan itu ada pemanfaatan lingkungan alam untuk kegiatan ekonomi di Indonesia. Jika kamu perhatikan terdapat banyak sekali ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Bahkan banyak ketampakan alam yang juga menjadi tempat wisata menarik. Ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Begitu juga dengan yang lain. Penduduk di daerah pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan dan di sektor perikanan. Adapun kebanyakan daerah pantai menjadi sektor pariwisata atau pusat perikanan dan budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Kalau sudah, sekarang kalian berdiskusi kembali. Nanti kalian mengisi LKPD yang kedua. Di sini ada gambar dataran tinggi Dieng, Wonosobo, dan Rawapening, Kabupaten Semarang. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di LKPD ini. Waktunya 5 menit ya. Kita mulai dikerjakan. 5 menit dari sekarang. Bagaimana, sudah selesai? Kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok mewakilkan satu orang untuk maju ke depan membacakan hasil kelompok kalian masing-masing. Yuk, mulai dari sekarang. Yuk. Yuk, sekarang dibacakan dari kelompok 1. Bacakan soal yang pertama. Di dataran tinggi Dieng, Wonosobo itu apa saja ketampakan alam yang ada di gambar? Nah, terus. Ya, terus. Terus. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Coba kalian buka
membuka percakapan antara Lani dan Siti pada buku halaman 79. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk membaca bacaan itu. 5 menit dimulai dari sekarang. Berdasarkan percakapan antara Lani dan Siti tadi menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu harus selalu rukun, terutama kalau dalam menangani atau mengelola tempat-tempat wisata. Ya, di situ sudah disebutkan bahwa masyarakat di sana harus hidup rukun dan bergotong royong untuk menjaga kawasannya agar terus dikunjungi wisatawan. Ketampanan alam yang indah dan sejuk itu harus dapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik, kita tetap harus selalu hidup rukun dan tolong-menolong dengan orang lain. Jadi setelah ini kalian Pak Guru bagi yang KPJJ 3 kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Di sini ada bacaan bersatu untuk Indonesia makmur. Nanti kalian diskusikan apa saja pertanyaan yang ada di belakang teks bacaan ini. Sudah siap? Sudah siap? Sudah, silakan mulai didiskusikan. Mana sudah semua? Ya, kalau sudah sekarang maju ke depan perwakilan dari kelompoknya. Yuk membacakan hasil diskusi kalian. Ayo, bacakan hasil diskusinya. Yang pertama, manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Apa saja manfaatnya? Ya, bagus, sudah. Nomor 2. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Ya, bagus. Yang ketiga, berikan contoh 2 daerah yang mempunyai ketampanan dan sumber daya alam yang berbeda. Ya, bentar. Oke, beri tepuk tangan. Silakan boleh duduk ke tempat duduknya masing-masing. Hari ini kalian sudah luar biasa sekali dalam kegiatan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi hari ini dapat kita simpulkan bersama bahwa kita tadi sudah belajar apa saja anak? Teks non fiksi, terus ketambahan anak dan buatan, lalu apalagi pemanfaatan ketambahan alam di lingkungan masyarakat, kemudian menjaga sikap persatuan dan kesatuan. Ya, kalau sudah, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Guru siapkan. Waktu mengerjakan 15 menit. Bagaimana, sudah selesai? Kalau sudah, silakan kumpulkan di depan. Baik, sebelum pelajaran Pak Guru akhiri, tadi ada beberapa teman kalian yang sangat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Yang Pak Guru sebutkan namanya, silakan masuk ke depan ya. Yuk, Nova, Harus Aril, Dodo, silakan ke depan. Jadi 3 teman kalian akan mendapatkan tip dari Pak Guru ya. Di sini tulisannya siswa aktif karena
sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ini. Boleh duduk, diberi tepuk tangan. Sedangkan waktu tadi setelah mengamati pada kegiatan pembelajaran, kelompok yang paling aktif adalah kelompok kata. Silakan kelompok kata bisa maju ke depan. Yuk, kelompok kata maju. Dan juga kelompok kucing. Ya, silakan maju. Perlu beri penghargaan ya. Jadi yang hari ini belum dapat penghargaan tidak boleh putus asa. Untuk besok pembelajaran yang akan datang kalian harus lebih aktif dan lebih bersemangat. Oke, boleh duduk sebelum tepuk tangan. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah semangat luar biasa sekali dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi ini, yuk kita berdiri dulu semua. Kita nyanyikan lagu Tanah Airku. Yuk, 1, 2, 3. Tanah airku tidak lupakan, terkenang selama hidupku. Terima kasih anak-anak. Sekarang sebelum kita pulang, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa, yuk disiapkan. Selamat siang Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Selamat siang anak-anak, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian tetap harus semangat dalam belajar dan juga patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 4M. Yang pertama apa? Memakai masker, kemudian mencuci tangan, terus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, bisa. Terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.